Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur belum lama ini menggelar diskusi dengan sejumlah komunitas pengendara. Salah satu yang menjadi bahasan adalah terkait pengendara di bawah umur yang kerap melakukan aksi balap liar. Diskusi santai Satlantas Polres Kota Waringin Timur dengan komunitas pengendara digelar di halaman kantor Satlantas setempat. Maraknya aksi balap liar yang banyak dilakukan pengendara di bawah umur menjadi salah satu keresahan banyak pengendara karena rawan kecelakaan. Seorang pegiat sepeda, Muhadi, mengatakan salah satu solusi menekan angka pengendara kendaraan bermotor di bawah umur adalah dengan membudayakan bersepeda ke sekolah. Di Sampit cukup banyak anak di bawah umur berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Perlu kesadaran tinggi para orang tua untuk membiasakan anak bersepeda ke sekolah. Tadi ada laporan juga kalau tingkat kecelakaan lalu lintas itu kan didominasi oleh umur sekitar 15 tahun sampai 19. Nah itu kan ada usia sekolah ya. Artinya kalau kita membiasakan anak itu bersepeda, nah sepeda itu paling kenceng ya 25-30 itu udah kenceng banget lah gitu. Nah kalaupun orang bersepeda dengan kecepatan 20 ada kecelakaan, itu juga kecelakaannya pasti nggak akan fatal gitu. Nah itu alasannya sih. Nah gimana caranya? Ya memang yang utama adalah orang tua dulu. Jadi kesadaran orang tua untuk merelakan anak itu mau bersepeda. Menanggapi hal itu, Kepala Satlantas Polres Kota Waringin Timur, AKP Firdaus Canggih Pamungkas, mengaku sependapat dengan solusi tersebut. Namun perlu dukungan pemangku kebijakan lain untuk menjalankan program budaya bersepeda ke sekolah. Saya sangat sependapat sekali terhadap kegiatan Back to School, bagaimana masyarakat atau pelajar-pelajar yang belum cukup usia menggunakan sepeda ke sekolah. Program ini harus dirancang tidak hanya dari kepolisian, harus melibatkan stakeholder lainnya. Yang jelas kedepannya akan kita rancang kembali kegiatan yang sekiranya ideal untuk kegiatan Back to School ini, sehingga masyarakat atau para pelajar yang di bawah umur bisa ke sekolah menggunakan kendaraan sepeda. Beberapa yang sudah mendekati usia-usia untuk menjadi pemohon SIM itu biasanya sudah mulai mencoba-coba menggunakan kendaraan berangkat ke sekolah. Memang beberapa ditemui. Satlantas Polres Kota Waringin Timur secara rutin terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Hal ini guna memberikan edukasi kepada para siswa di bawah umur untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pelatihan tentang adat kepada Damang, Mantir, serta DAD Kecamatan. Pelatihan ini menindaklanjuti pro dan kontra penggunaan hinting pali dan hinting adat yang kerap memunculkan permasalahan. Kamis lalu kantor Bupati Kota Waringin Timur didemo ratusan orang dari Majelis Agama Hindu Kaharingan. Mereka menyuarakan terkait ritual hinting pali yang kerap digunakan sembarangan termasuk dalam penyelesaian permasalahan sengketa lahan. Padahal hinting pali merupakan ritual keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan. Menyikapi hal tersebut, DAD Kota Waringin Timur menggelar pelatihan bagi Damang, Mantir, serta DAD Kecamatan. Pelatihan tentang adat ini agar bisa membedakan hukum positif dan hukum adat, termasuk hinting adat dan hinting pali. Melalui pelatihan tersebut diharapkan tidak ada lagi pro kontra dan kesalahpahaman dalam penggunaan hinting, serta dapat menyamakan persepsi atas perbedaan tersebut. Pertama, menambah pengetahuan mereka, yang kedua juga mereka memahami nanti bagaimana adat istiadat di Kalimantan Tengah ini. Jadi harus bisa membedakan mana hukum nasional atau hukum positif, mana hukum adat, mana juga seperti yang sering terjadi kesalahpahaman, yaitu tentang hinting. Mana yang hinting pali, mana yang hinting adat.
Di agama Hindu Kaharingan itu ada Hinting Pali namanya yang dilakukan, dan itu adalah ritual agama. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini nanti menyamakan persepsi, menambah pengetahuan mereka tentang perbedaan itu. Jadi nanti harapannya tidak ada lagi terulang antara pemahaman, antara kesalahpahaman antara yang tinggi adat dan Hinting Pali ini. Pelatihan tentang adat bagi Damang, Mantir, serta DAD kecamatan merupakan yang pertama kali dilakukan. Melalui pelatihan ini diharap mereka bisa menambah pengetahuan tentang adat istiadat yang ada, serta memahami hukum adat termasuk pelestarian seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah orang tua murid di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengeluhkan adanya praktik jual beli kursi di sekolah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan setempat terjun ke lapangan melakukan investigasi. Keluhan terhadap adanya praktik jual beli kursi di sekolah ramai dibahas sejumlah orang tua murid di berbagai media sosial di daerah setempat. Banyak orang tua murid yang merasa terbebani. Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur menerjunkan tim melakukan investigasi ke sekolah-sekolah. Ditemukan satu sekolah dasar negeri yang menjalankan praktek jual beli kursi melalui komite sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansah menyebut, praktek jual beli kursi yang sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan itu bukan merupakan pungutan liar. Sebab jual beli kursi dilakukan berdasarkan kesepakatan orang tua murid melalui komite sekolah, namun hal itulah yang justru dikeluhkan para orang tua murid. Hasil investigasi mereka wawancara memang diakui mereka itu bukan jual beli sebenarnya. Itu kebiasaan yang dulu diteruskan mereka. Cuma setelah itu hasil keputusan diperintahkan oleh Kabid dan pengawas, tidak ada lagi itu, harus diputus. Tidak ada istilahnya membeli kursi nanti setelah naik dibawa seperti itu, dibawa ke kelas selanjutnya. Bukan pungli juga itu, karena mereka katanya sudah ada kesepakatan, tapi permufakatan jahat tidak boleh. Ya sekaya bermufakat lah. Mereka sering menggunakan dana bos untuk perbaikan meja kursi saja. Kalau untuk pengadaan tidak boleh. Pengadaan tetap dari Dinas Pendidikan, biasanya mereka mengusulkan. Pembelian fasilitas sekolah termasuk kursi tidak dibebankan kepada orang tua murid. Pengadaan fasilitas sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Jika terjadi kerusakan ringan pada fasilitas sekolah yang masih bisa diperbaiki, pihak sekolah dapat melakukannya melalui dana bantuan operasional sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar laga persahabatan sepak bola antara pemain lokal Sampit melawan pemain asing. Selain membangkitkan olahraga sepak bola, ajang ini juga untuk menghibur masyarakat. Laga persahabatan antara Sampit Selection melawan Asing All Star digelar di lapangan Stadion 29 November. Laga persahabatan antara Sampit Selection melawan Asing All Star digelar di lapangan Stadion 29 November Sampit pada Minggu sore. Sampit Selection diperkuat oleh pemain lokal yang telah menjalani persiapan selama 2 minggu. Sementara Asing All Star berisikan para pemain-pemain asing jebolan Liga Indonesia, Liga Malaysia, dan Liga Thailand.
Dalam laga persahabatan tersebut, Sampit Selection harus lebih dulu kebobolan 2 gol. Namun di menit-menit akhir babak pertama, pemain Sampit Selection berhasil menciptakan 1 gol. Pada babak kedua, Sampit Selection berhasil menambah 1 gol, menjadikan skor imbang 2-2. Namun menjelang peluit akhir pertandingan, Asing All Star kembali menciptakan gol dan pertandingan berakhir dengan skor 3-2. Tentunya kita berharap permainannya kita dapat memenangkan pertandingan. Namun dengan skor 3-2 pun kita anggap sekelas mereka. Permainan orang-orang yang jebolan Liga 1, Liga 2, Liga Indonesia ya. Dengan kita pemain Sampit Selection kita persiapan kurang lebih 2 minggu ya untuk menghadapi mereka, dan alhamdulillah anak-anak bermain cantik dan bagus dan memuaskan buat kita, sekelas mereka yang dihadapi dengan kita yang saat ini masih belum berada di liga, tapi kita sudah bisa mengimbangi mereka lah. Alhamdulillah hanya ada beberapa ya momen-momen yang memang harusnya tercipta gol, mungkin itu belum beruntung buat kita. Dihadirkannya para pemain asing sepak bola ini merupakan langkah untuk membangkitkan kejayaan sepak bola di Kota Waringin Timur. Diharapkan Kota Waringin Timur memiliki klub sepak bola yang bisa bermain di Liga Indonesia. Karena dulu kita ingat Persesam, kan cukup dikenal bahkan tidak hanya di Kalimantan Tengah, juga di tingkat regional. Persesam dikenal dan cukup disegani. Nah, sekarang ini kita cukup lama tenggelam. Makanya saya membenahi lapangan ini. Tadi saya minta dicek oleh mereka, itu pimpinan rombongan. Ini sudah memenuhi kita standar untuk liga itu. Nah, makanya nanti kita benahi lagi sedikit lagi. Mudah-mudahan ke depan sekali lagi ini kita bisa minimal jadi barometer Kalimantan Tengah lah. Kita bangkitkan kembali sepak bola. Tadi kita lihat pemain kita kecil, tapi artinya kalau bersama orang Kalteng, wah, jadi bisa menang kita. Itu aja bisa 2-3. Walaupun nominasi kita juga tidak maksimal sekali. Artinya mereka juga sambil lalu, tapi itu contoh bahwa kita. Laga persahabatan yang digelar dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini turut menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, terutama masyarakat pencinta olahraga sepak bola. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, banyak pedagang bendera merah putih dadakan bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para pedagang sudah menjajakan dagangannya sejak sekitar 2 pekan terakhir. Salah seorang pedagang yang berjualan bendera merah putih adalah Surya. Ia membuka lapak dagangannya di Jalan Ahmad Yani Sampit sejak tanggal 21 Juli. Bendera merah putih serta umbul-umbul dan pernak-pernik kemerdekaan tersebut didatangkan Surya dari Banjarmasin. Bendera merah putih dijual dengan harga bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp40.000 untuk ukuran kecil hingga sedang. Sementara ukuran besar dijual dengan harga antara Rp75.000 hingga Rp100.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dijual dengan harga Rp40 hingga Rp50.000. Pak, kalau yang paling banyak dicari ini jenis-jenis apa, Pak? Tuh, ini jenis ini. Macam-macam ini segala umbul. Ini kan bendera rumah. Umbul. Kalau rumah ini kan harganya 35. Kalau umbul 50 bisa dekorting gitu. Ini 35.000. Kalau gini 10.000 bendera kecil plastik. Kalau besar 70. Ukuran 120. Pak, rutin lah Pak tiap tahun jualan bendera ini? Rutin. Salah seorang pembeli bendera merah putih, Muhammad Muhlis, menyebut bendera yang dibelinya akan dipasang di depan rumah. Selain untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia, juga sebagai bentuk ungkapan rasa nasionalisme terhadap negara. Bendera buat di rumah. Ini rencananya mau dipasang di mana nanti, Pak? Di rumah, di depan rumah. Ini kan kita menghormati aja kan. Yang pejuang dulu kan. Setidaknya kita beli bendera memeriahkan lah 17 Agustusan ini.
Penjualan bendera merah putih sudah mulai marak sejak memasuki awal bulan Agustus. Penjualan diprediksi semakin ramai pada sepekan menjelang 17 Agustus mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.